Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Pasti semuanya kabar baik semua ya. Senang ya? Hari Minggu sudah tiba lagi. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan begitu baik di hidup kita, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik yang belum ambil Alkitab, boleh ambil Alkitab dulu. Yang mau minum, boleh minum dulu. Jadi, pada saat kita beribadah, adik-adik semuanya fokus ibadahnya. Gak ada yang boleh jalan-jalan lagi ya. Oke? Adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian ya. Bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik semua yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri. Kita bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik boleh mengikuti doa kakak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi dua lagu langsung ya. Lagu apa yo? Pasti lagu ini adik-adik kangen untuk menyanyikannya. Adik-adik yang TKA, TKB, dan Batita. Lagu Happy Yaya dan Allahku Besar. Oke, tangan taruh di pinggang, boleh goyang-goyang, goyang-goyang ya. Sukacita. Ayah, ya, ya, happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, 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 happy, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
kita semua sudah senang ya, bersuka cita memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali di ibadah online ini. Coba, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah berpakaian rapi, sudah duduk yang manis, dan sudah pasang telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau belum siap, kakak hitung ya, dari 1 sampai 5. Pada hitungan kelima, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kakak lihat udah siap belum semuanya nih? Wah, hebat! Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, berdoa minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh datang kepadamu kembali Tuhan melalui ibadah online ini. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau juga mau tolong Tuhan Kak Engbeng yang membawakan firman-Mu, kiranya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Alkitab, yaitu dari Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38. Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38. Jadi bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti bisa membacanya sendiri ya setelah ibadah online ini. Pada hari ini kakak mau menceritakan tentang apa yang terjadi dengan keluarga Pak Yakub. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata keluarga Pak Yakub dan juga semua orang di seluruh dunia pada saat itu mengalami kelaparan. Apa ya kelaparan adik-adik artinya? Kelaparan itu artinya tidak memiliki bahan makanan. Jadi tidak ada nasi, tidak ada telur, tidak ada sayur. Wah, kalau tidak bisa makan, kalau tidak ada makanan untuk dimakan, nanti bisa lemes, jadi nggak bisa main, bisa sakit, bahkan kita bisa tidak hidup. Wah, menderita sekali, susah sekali keluarga Pak Yakub ini. Tapi pada suatu hari, Pak Yakub mendengar ada berita bahwa
di Mesir itu ada bahan makanan. Jadi ada bahan makanan yang bisa dibeli. Kemudian Pak Yakub memanggil ke-10 anak-anaknya. Kita lihat ya, anak-anak Pak Yakub dan juga Yakub. Nah, yang mana Bapak Yakub? Ini Bapak Yakub, ya. Dan ini adalah ke-10 anak-anaknya. Apa yang dikatakan oleh Pak Yakub? Pak Yakub berkata kepada ke-10 anaknya, "Pergilah ke Mesir untuk membeli makanan, supaya kita tetap hidup." Tapi Pak Yakub tidak mengizinkan anaknya yang bungsu untuk ikut bersama dengan mereka. Karena Pak Yakub takut kalau yang bungsu pergi dengan mereka, nanti jangan-jangan celaka. Jadi yang pergi hanya ke-10 anak-anaknya ini saja. Setelah itu ke-10 anak-anak ini pergilah ke Mesir. Nah, setelah mereka sampai di Mesir, mereka bertemu dengan siapa ya? Coba kita lihat. Mereka ternyata mau bertemu dengan seorang pejabat tinggi Mesir. Wah, pejabat tinggi Mesir ini adalah orang yang sangat berkuasa. Kekuasaannya luar biasa. Tidak ada orang yang lebih berkuasa dari pejabat tinggi Mesir ini selain raja sendiri. Luar biasa ya kekuasaannya. Nah, pada waktu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan pejabat tinggi ini, mereka itu sujud sampai ke tanah. Ya, karena pejabat tinggi ini adalah seorang yang sangat berkuasa. Jadi mereka harus hormat, ya. Nah, sekarang coba kita dengarkan apa yang menjadi pembicaraan antara pejabat tinggi Mesir ini dengan ke-10 saudara-saudara Yusuf ini. Yuk, kita dengarkan. Hai, dari mana kalian? Apa yang kalian inginkan di sini? Kami datang dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Kalian pasti orang jahat. Kalian adalah mata-mata untuk melihat bagaimana dari negeri ini yang tidak dijaga. Tidak, tuanku. Kami bukan orang jahat. Kami adalah orang-orang jujur. Kami bukan mata-mata. Kami benar-benar datang untuk membeli makanan. Kami 12 bersaudara, anak-anak dari ayah kami. Seorang saudara kami sudah tidak ada lagi, yaitu seorang yang bungsu, tinggal di rumah bersama ayah kami di Kanaan. Sudahlah, kamu pasti mata-mata seperti yang telah saya katakan tadi. Begini saja, untuk mengetahui apakah kamu semua orang jujur atau bukan, sekarang kamu harus membawa saudaramu yang bungsu itu ke sini. Dan seorang dari antara kamu akan saya tahan dulu, yang lain boleh pulang membawa bahan makanan, supaya bapamu dan sekeluarga tidak kelaparan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar pembicaraan antara pejabat tinggi Mesir dengan ke-10 saudara-saudara Yusuf. Sebenarnya ke-10 saudara Yusuf itu sedih mendengar permintaan dari pejabat tinggi Mesir tadi. Tapi apa daya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain mengikuti apa yang diminta oleh pejabat tinggi Mesir itu. Karena kalau tidak, mereka tidak akan dapat bahan makanan. Jadi mereka harus menuruti apa yang diinginkan oleh pejabat Mesir tadi. Tapi adik-adik, apa yang terjadi dengan pejabat tinggi Mesir tadi? Coba kita dengar ada suara. Suara apa itu adik-adik? Ada yang menangis. Siapa yang menangis? Ternyata pejabat tinggi Mesir tadi menangis, adik-adik. Kenapa dia menangis? Tadi marah, tapi sekarang menangis. Kenapa ya adik-adik? Ternyata pejabat tinggi Mesir ini bernama Yusuf. Ingat cerita Yusuf minggu lalu? Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke orang Mesir dan dipenjara. Ya, ini adalah Yusuf.
Jadi Yusuf tadi bertemu dengan saudara-saudaranya. Kenapa dia menangis? Karena dia rindu kepada saudara-saudaranya tersebut. Dia sebenarnya kenal dengan saudara-saudara tersebut, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah memakai baju pejabat tinggi, ya. Jadi Yusuf tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Apakah Yusuf ini mau balas dendam terhadap saudara-saudaranya? Kenapa Yusuf itu menahan satu saudaranya dan meminta supaya saudara yang bungsunya datang? Kenapa? Apa karena Yusuf mau membalas dendam terhadap mereka? Karena mereka waktu itu sudah jahat terhadap Yusuf, memasukkan ke dalam sumur dan menjualnya. Tidak ya, adik-adik. Yusuf tidak membalas kejahatan dari saudara-saudaranya. Dia melakukan hal tersebut karena dia ingin bertemu dengan saudara bungsunya. Karena itu dia meminta hal seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, adik-adik? Ternyata dia memasukkan bahan makanan ke dalam karung dari saudara-saudaranya. Jadi bahan-bahan makanannya itu dimasukkan ke dalam karung sehingga karungnya penuh dan bisa dibawa pulang oleh saudara-saudaranya. Nah, setelah itu saudara-saudara Yusuf pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, saudara-saudara Yusuf membuka karungnya. Ternyata mereka sangat terkejut waktu melihat isi karungnya. Pada waktu membuka, wah, mereka kaget. Ternyata di dalam karungnya ada uang. Jadi tidak hanya bahan makanan, tetapi ada juga uang mereka yang dikembalikan oleh Bapak Yusuf. Jadi Bapak Yusuf tidak hanya memberikan makanan saja, tapi juga mengembalikan uang mereka. Wah, Bapak Yusuf baik sekali ya. Jadi Bapak Yusuf tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Bapak Yusuf sudah mengampuni mereka semua. Wah, kemudian mereka pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Bapak Yakub dan menceritakan apa yang mereka alami. Mereka juga bersyukur karena mereka sekarang mempunyai makanan, benar. Waktu itu kan mereka kelaparan, gak punya makanan. Tapi sekarang mereka sudah bisa mendapatkan makanan. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Siapa yang menolong? Tuhan ya. Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka bisa mendapatkan bahan makanan. Melalui Bapak Yusuf. Memang Bapak Yusuf yang memberikan makanan kepada mereka. Tetapi itu karena Bapak Yusuf disertai oleh Tuhan. Bapak Yusuf yang masuk ke dalam sumur, dijual. Karena disertai oleh Tuhan, dia bisa menjadi pejabat Mesir. Wah, karena dia bisa menjadi pejabat Mesir, oleh karena itu dia bisa menolong saudara-saudaranya supaya dapat bahan makanan. Jadi semua itu adalah karena pertolongan Tuhan. Jadi kakak sekarang mau tanya, siapa dari adik-adik yang mau seperti Yusuf, yaitu dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong orang-orang? Siapa? Ayo. Tapi kakak, bagaimana saya bisa menolong orang? Saya kan masih kecil. Terus udah gitu mesti di rumah terus sekarang. Bagaimana menolongnya ya kak? Banyak sekali caranya kita bisa menolong orang. Contohnya adalah kita bisa berdoa, ya, mendoakan mereka yang sakit, yang mau ujian, ya, yang sedih. Kita bisa berdoa. Itu artinya menolong mereka. Bisa juga memberi semangat lewat pesan singkat.
di handphone atau telepon, memberikan semangat sebelum mereka ujian, ya, atau yang sakit cepat sembuh, gitu, ya. Itu juga menolong orang-orang. Apalagi, misalnya kalau kalian dapat uang dari mama dan papa, tapi kan karena sekarang nggak sekolah, uangnya bisa dikumpulkan. Nanti kalau sudah masuk lagi dan sudah bisa pergi keluar rumah, kita bisa memberikannya kepada panti asuhan, mereka yang membutuhkan. Jadi adik-adik, banyak sekali caranya kita bisa menolong orang, selama kita mau dipakai oleh Tuhan. Jadi mudah-mudahan adik-adik mau ya dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang banyak. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan itu diambil dari Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Gampang ya, pendek sekali, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Diambil dari Alkitab Galatia 6 ayat 2a. Sekali lagi ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup dalam doa, minta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa menolong orang lain, supaya kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menolong orang banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kalau kami hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat menolong orang-orang. Kiranya Engkau mau ajar kami supaya kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan kepada kami, untuk penyertaan Tuhan kepada kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita persembahan, kita mau memuji Tuhan ya, sekali lagi. Tuhan yang begitu mengasihi kita, kasih-Nya yang luar biasa, yang tak terhingga. Kita mau melakukan perintah Tuhan, kita mau saling bertolong-tolongan, kita mau nyanyi, pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekarang kita mau membawa persembahan ya. Adik-adik udah tahu kan caranya? Adik-adik boleh masukkan uangnya ke amplop, lalu amplop itu disimpan. Nanti setelah kita boleh beribadah langsung ke sekolah minggu, adik-adik boleh bawa amplopnya. Kita sekarang nyanyi ya, bawa persembahanmu.
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekarang kita berdoa buat persembahan kita. Adik-adik boleh ikuti doa kakak juga ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Papa, Mama, dan semua keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitas kita minggu ini apa ya? Oh, aktivitas kita minggu ini. Nih kakak liatin dulu ya. Oke, sudah lihat? Nih, aktivitas minggu ini berhubungan dengan cerita firman Tuhan yang kita dengar tadi mengenai Yusuf. Di sini keluarga Yusuf mau menuju ke Mesir mencari makanan gandum. Di sini kan banyak ada jalannya ke kiri atau ke kanan. Gimana caranya adik-adik supaya keluarga Yusuf ini tiba di Mesir? Adik-adik boleh dibantu papa mama ya. Kalau adik-adik salah jalan, nggak nyampe nih ke tempat makanan ini. Ayo sekarang mulai ya, gimana caranya supaya keluarga Yusuf ini tiba di Mesir mendapatkan makanan. Oke, yang untuk TKA, TKB, nih kakak liatin dulu. Oke, hampir sama juga ya dengan adik-adik Batita ya. Di sini keluarga Yusuf mau menuju ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Mereka mau mencari makanan. Tadi kita udah dengarkan firman Tuhan kan, Yusuf memaafkan, mengasihi saudara-saudaranya. Adik-adik TKA, TKB boleh juga dibantu oleh papa mama ya. Gimana caranya keluarga Yusuf ini sampai tiba dengan selamat ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Oke? Setelah nanti udah selesai, boleh diwarnai. Nanti kalau udah diwarnai, boleh dikirim ke guru sekolah minggu. Oke adik-adik? Ya, sekarang aktivitas buat kelas 1, 2, dan 3. Nih kakak tunjukin dulu ya. Ini pasti kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan udah pintar membaca ya. Di sini ada teka-teki silang. Adik-adik boleh ambil Alkitab buat panduannya. Di sini nanti ada pertanyaan mendatar, menurun. Contohnya, siapa nama ayah Yusuf? Nih adik-adik tadi kan udah dengar firman Tuhan. Kalau lupa boleh buka Alkitab. Nih nanti adik-adik tulis siapa nama ayah Yusuf. Begitu ya sampai semuanya terisi. Oke? Udah ngerti semua ya? Nanti kalau udah selesai kirim ke guru sekolah minggu. Oke, selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai ya. Tadi kita udah dengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat kan tadi cerita dari Kak Embek? Iya benar, cerita tentang Yusuf yang begitu mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya walaupun ia sudah dibenci, dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf bisa mengampuni, bisa memaafkan, bahkan Yusuf menolong saudara-saudaranya sehingga tidak mengalami kelaparan. Sekarang kita mau belajar dari Yusuf ya, untuk bisa mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, memberikan maaf jika mereka menyakiti kita. Sekarang kita menyanyikan satu lagu, Kasih Itu
lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang kita berdoa ya, adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, sepanjang hari kami ke depan, seminggu ke depan ini, Engkaulah yang menyertai kami setiap hari Tuhan. Tuhan, adik-adik semuanya dimanapun berada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat untuk bersuka cita selalu di dalam Tuhan, walaupun masih belajar di rumah. Dan kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan juga kesehatan, agar kami boleh tetap melayani dengan sukacita juga. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan yang melindungi, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang kuat di dalam mengatasi segala apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Bye adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Bye.